Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kembali mengenai mengolah data menggunakan SPSS. Jadi di sini yang akan saya bahas mengenai pengolahan data dengan menggunakan uji Wilcoxon. Oke, pertama-tama kita pahami dulu apa sih uji Wilcoxon itu. Jadi uji Wilcoxon itu seringkali disebut sebagai uji sampel berpasangan atau dengan kata lain dinamakan Wilcoxon Sign Rank Test ya. Di mana uji Wilcoxon ini merupakan bagian dari uji non-parametris ya. Jadi apa sih tujuan melakukan uji Wilcoxon itu? Jadi tujuan kita melakukan uji Wilcoxon itu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua sampel atau dua kelompok. Jadi dua sampel atau dua kelompok ini harus saling berpasangan atau saling berhubungan. Contohnya saja kalau kita memakai data hasil belajar siswa bisa kita gunakan antara data sebelum dan data sesudah, yaitu misalnya data nilai hasil belajar pretest, kemudian data hasil belajar posttest. Ini yang disebut sebagai data saling berhubungan ya, saling berpasangan. Nah, uji Wilcoxon sendiri itu merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Kalau dikatakan non-parametrik, artinya kita tidak perlu lagi melakukan uji normalitas, ya. Jadi, uji Wilcoxon ini merupakan suatu uji alternatif dari uji paired sample t-test. Jadi, kalau semisal data kita, ini saya berbicara dengan sampel misalnya lebih dari 30 orang ya, jadi sampelnya lebih dari 30, kemudian kita sudah melakukan uji normalitas. Kemudian saat kita melakukan uji normalitas, ternyata datanya tidak normal. Oh, berarti kita tidak bisa melakukan menggunakan uji paired sample t-test, berarti kita harus menggunakan uji Wilcoxon. Atau kasus yang kedua misalnya seperti ini, anggap saja datanya itu sampel kita bukan lebih dari 30, tapi sampel kita memang sudah diketahui sampel kita itu di bawah 30. Misalnya saja di dalam suatu kelas terdapat siswanya itu cuma 15. Kita mengambil data pretest sama posttestnya, otomatis kan 15 untuk pretest, posttestnya juga 15. Nah, ini kan di awal sudah kita ketahui bahwa sampelnya cuma 15 saja. Nah, otomatis kita tidak usah menggunakan uji paired sample t-test, tapi cukup kita gunakan uji Wilcoxon sebagai alternatif dari paired sample t-test. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, data yang digunakan dalam uji Wilcoxon ini merupakan data yang berskala ordinal, kemudian data yang berskala interval ataupun rasio. Oke. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan di dalam uji Wilcoxon, ada sebuah dasar pengambilan keputusan yang harus kita taati, yang harus kita pahami. Yang pertama, kalau nanti hasil output SPSS-nya sudah keluar ya, setelah kita melakukan analysis uji Wilcoxon, yang perlu kita perhatikan pertama adalah kalau nilai asim signifikan to tailored-nya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Yang kedua, kalau nilai asim signifikan to tailored-nya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya yang diterima dan HA-nya yang ditolak. Jadi ini dasar pengambilan dari uji Wilcoxon yang harus kita taati, patuhi, dan kita laksanakan. Oke, sekarang saya punya contoh kasus nih ya. Saya bacakan, seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 10A SMA Tunas Harapan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kira-kira judul yang tepat untuk penelitian kita itu kira-kira seperti apa sih? Nah, jadi
saya berikan alternatif judul yang bisa kita pakai. Kalau kasusnya seperti ini mungkin kita bisa memakai pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil pembelajaran matematika pada siswa kelas 10A SMA Tunas Harapan, atau penerapan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika. Oke, next. Nah, hasil belajar matematikanya itu sudah diketahui, ternyata 15 siswa seperti yang sudah saya katakan di awal. Jadi kalau sampelnya cuma 15, jadi Anda tidak perlu melakukan uji parent sample t-test karena sudah jelas ini sampelnya di bawah 30. Kecuali kalau sampelnya lebih dari 30, mungkin Anda perlu melakukan uji parent sample t-test ya, dengan asumsi data harus normal, jadi melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Karena di sini sampelnya jelas di bawah 30, hanya cuma 15, langsung saja kita pakai uji Wilcoxon yang mana tidak perlu Anda melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Karena di sini uji non parametris, yang artinya normalitas tidak dijadikan sebagai syarat mutlak. Oke. Nah, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru ini melakukan 2 kali tes nih ya, untuk mengetahui hasil belajar siswa ya. Hasilnya ada di sini ya. Tes pertama ini sebelum dilakukan treatment itu artinya strategi pembelajaran tutor sebayanya ini belum diterapkan di dalam kelas ya. Jadi masih awal, belum ada penerapan strategi pembelajaran tutor sebaya. Kemudian siswa dilakukan tes untuk mendapatkan nilai kemampuan awal siswa, didapatkan pretesnya seperti ini. Kemudian setelah diberikan treatment mungkin 2, 3, 4 kali pertemuan, setelah itu di pertemuan terakhir dilakukan ujian ya, untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah diterapkannya treatment strategi pembelajaran tutor sebaya. Didapatkan hasil post-test seperti ini ya. 2 hasil belajar yang dilakukan pada subjek yang sama, pada sampel yang sama sebanyak 15 siswa yang sama itu tadi. Jadi bukan siswa yang berbeda, inilah yang disebut sebagai sampel yang berpasangan. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kalau kasusnya seperti itu, Bu, ya, kalau kasusnya seperti itu dan sudah didapatkan data hasil belajar pretest maupun post-testnya, kira-kira rumusan masalah yang tepat untuk kasus tersebut itu seperti apa? Nah, ini sudah saya buatkan rumusan masalahnya. Saya bacakan, apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 10A SMA Tunas Harapan? Jadi rumusan masalah itu selalu berupa pertanyaan, bukan pernyataan. Berbeda ya, ini seringkali yang dialami oleh mahasiswa awal yang skripsi awal ya. Jadi rumusan masalah itu berupa pernyataan. Salah, seharusnya berupa pertanyaan ya. Apakah gitu ya. Hipotesis penelitiannya, jadi kalau ada rumusan masalah, kemudian kita tadi kan sudah punya harapan ya, setidaknya di dalam penelitian kita itu punya harapan kira-kira kalau kita menerapkan strategi tutor sebaya itu di dalam kelas kita itu, harapan kita terhadap hasil belajar siswa itu seperti apa sih? Pasti kan harapan kita baik ya. Tidak mungkin kita menerapkan sesuatu kemudian kita mengharapkan hasil yang buruk. Ya tidak mungkin ya. Jadi hipotesis penelitian itu kesimpulan sementara terhadap penelitian yang akan kita laksanakan nanti. Jadi ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 10A SMA Tunas Harapan. Nah, di sini tertulis ada perbedaan rata-rata. Perbedaan rata-ratanya itu yang seperti apa, Bu? Apakah perbedaan rata-ratanya yang positif atau perbedaan rata-rata yang negatif malah menurun? Nah, ini nanti kita lakukan
analisis itu tadi menggunakan uji Wilcoxon untuk menilai hipotesis penelitian ini tadi. Tetapi harapan saya sebagai seorang peneliti tentunya kan ada perbedaan rata-rata yang positif, ada pengaruh yang positif. Makanya di sini kan tertulis ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran. Tapi kita tidak tahu nih sebelum kita melakukan uji Wilcoxon, kita tidak tahu nih nanti pengaruhnya itu pengaruh yang negatif atau pengaruh yang positif sih, kita tidak tahu. Makanya kita lakukan analisis statistik dulu menggunakan uji Wilcoxon. Tetapi sekali lagi harapan kita sebagai peneliti tentunya ya ada pengaruh yang positif. Tetapi kalaupun memang nanti didapatkan pengaruhnya itu negatif atau ada perbedaan rata-ratanya itu malah menurun ya, jauh dibandingkan dengan hasil awal, pretest awal ya, yaitu yang harus kita laporkan terhadap hasil penelitian kita. Kita tidak boleh mengarang-arang sebuah data penelitian ya. Oke, selanjutnya kita tentukan H0 dan HA-nya. Jadi H0-nya itu adalah tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya tidak ada pengaruh ya. Jadi penggunaan strategi tutor sebaya di dalam kelas itu tidak efek ya, jadi tidak ada perbedaan rata-rata. Kemudian HA-nya apa? Ada perbedaan rata-rata. Nah, ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya. Apakah pengaruhnya positif, apakah pengaruhnya negatif? Nanti kita lihat setelah kita melakukan analisis uji Wilcoxon. Oke. Kalau sudah kita tentukan H0 dan HA-nya, langsung saja kita olah data penelitian kita langsung menggunakan SPSS. Oke. Jadi yang pertama-tama di sini kalau sudah dibuka SPSS-nya ada data view, ada variable view. Klik yang variable view. Oke. Kalau sudah diklik variable view, saya bukakan di sini Excel saya punya 15 siswa, kemudian ada pretest, ada post-test ya. Kemudian karena ini dua data, pretest dan post-test, maka di dalam SPSS-nya juga diberi nama pretest dan post-test. Oke, untuk yang pertama kita beri nama pre. Yang kedua post. Labelnya kita beri nama pretest. Yang kedua kita beri nama post-test. Oke, sip. Kemudian measure-nya ya, untuk ukurannya, datanya ya. Jadi variabel datanya kita ganti dengan ukuran scale ya. Di sini ada scale, ada ordinal, ada nominal ya. Jadi ini berbeda. Untuk scale sendiri ini dia tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka seperti menghitung nilai statistik deskriptif. Jadi misalnya variabel apa saja sih yang biasa kita pakai? Misalnya tinggi badan siswa, nilai suatu ujian, seperti sekarang ini kan kita pakai nilai ujian ya. Kemudian harga beras, banyak pengunjung, berat badan itu kita pakai variabel scale di sini. Nah, kalau ordinal itu seperti apa? Dia data dengan ukuran peringkat ya, ukuran level. Jadi dikategorikan biasanya berdasarkan ukuran kuantitas maupun kualitas. Misalnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan itu kan dari level yang paling bawah itu ada TK, SD, SMP, SMA, PT, perguruan tinggi gitu ya. Jadi ada tingkatannya ada 4, levelnya ada 4. Atau mungkin juga tingkatan suhu. Suhu yang paling bawah kita urutkan dari level yang paling bawah. Misalnya dingin, hangat, panas, sangat panas mungkin ya. Kemudian dari tingkatan harga, mungkin dari level yang paling murah, sedang, mahal, itu data dengan variabel ordinal. Kemudian kalau nominal itu perbedaannya apa? Kalau variabel nominal itu tidak digunakan untuk melakukan perhitungan data secara matematik ya, seperti penjumlahan atau pengurangan. Contohnya jenis kelamin. Jenis kelamin manusia itu kan ada 2. Ada perempuan, ada laki-laki ya. Kan tidak bisa dijumlahkan antara perempuan ditambah laki-laki ya. Jadi perempuan bisa dikasih simbol 0, mungkin laki-laki
dikasih simbol 1. Jadi tidak bisa kita jumlahkan 0 ditambah 1. Nah, itu kalau nominal. Jadi tidak bisa untuk melakukan perhitungan secara matematik. Jadi measure-nya yang lebih tepat kita pakai scale ya. Oke. Yang kedua juga. Kalau sudah semuanya, kemudian desimalnya nih. Lah, kalau kita lihat di dalam Excel saya, nilai saya ini kan tidak ada bilangan desimalnya. Di belakang koma tidak ada 00 ya. Atau mungkin 54,0 tidak. Atau mungkin di sini 36,25 kan tidak. Jadi nilainya ini bulat. Karena nilainya bulat, maka di sini desimalnya bisa diganti 0. Nah, ini juga 0. Kalau data Anda desimal, ada desimalnya ya. Dibiarkan saja desimalnya 2 atau 1 ya, tergantung data Anda. Kalau sudah, kembali ke data view. Nah, di data view ini ada sudah kolom pertama pre, kolom kedua post. Nah, di kolom pertama pre, kembali lagi di Excel, kopikan ya, kopikan data dari Excel Anda, pindahkan ke dalam SPSS Anda. Perlu saya tekankan di sini, kalau bisa data Anda sudah dipindah ke Excel dulu. Jangan pakai Word atau di SPSS langsung ngetik gitu, kelamaan. Jadi lebih enak pakai Excel, jadi nanti tinggal copy paste saja. Saya kopikan dengan cara menekan Ctrl C. Oke, kembali buka SPSS-nya. Kemudian di sini langsung Ctrl V. Masih loading. Jangan lupa Ctrl V ya. Agak lama ini. Ini tergantung pada laptop Anda masing-masing. Kalau laptopnya cepat ya cepat. Oke, untuk postnya kembali lagi di Excel, kopikan sampai bawah dengan cara menekan Ctrl C, kemudian buka lagi SPSS, Ctrl V. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita analisis menggunakan uji Wilcoxon dengan cara klik menu Analyze, kemudian karena uji Wilcoxon itu merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka cari yang non-parametrik test. Nah, di sini ketemu. Kemudian, pilih Legacy Dialogs. Nah, pilih yang to relate sample. Kenapa to relate sample? Karena kita tadi kan pakai sampel yang berpasangan ya. Pretest, post-test itu kan sampel yang berpasangan. Jadi pakai to relate sample. Kalau sudah diklik, nah terlihat jelas nih, di tes tipenya kan terlihat langsung tercentang Wilcoxon kan. Nah, oke. Kemudian untuk warna kuning yang ada di sini pretest, itu pindahkan ke variabel 1 di sini dengan cara mengklik arah panah, klik. Nah, kemudian post testnya ini diklik. Nah, kalau sudah berwarna kuning, pindahkan dengan cara mengklik arah panah. Nah, oke. Kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah, nah ini keluar nih output SPSS-nya. Nah, sebentar masih loading ya. Sekali lagi ini bergantung pada laptop Anda masing-masing ya. Kalau laptopnya cepat ya cepat. Ya, laptop saya ini agak-agak spesial. Oke, sudah keluar. Nah, karena sudah keluar, ini, nah kalau coba, ini kan panahnya kan saya berada di luar ya. Kalau panahnya saya dekatkan di dalam tabel, nah ini kan ada muncul garis-garis berwarna kuning. Ini kalau sudah muncul garis berwarna kuning, ini kalian bisa pindahkan di Word dengan cara Ctrl C, kemudian pindah ke Word Ctrl V. Jadi tidak harus hasil semua output SPSS-nya ini kalian print. Ya, tidak harus semuanya di print. Cukup begini saja caranya. Nah, panahnya didekatkan, kalau sudah muncul garis berwarna kuning, tinggal Ctrl C. Oke, kalau sudah ini di copy, di Word, nah hasilnya seperti ini. Nah, sudah saya kopikan di sini ya. Oke, sekarang coba kita baca bagaimana cara menginterpretasikan hasil output SPSS. Yang pertama, tabel yang pertama itu kan seperti ini ya. Ada post test, ya, nilainya seperti ini. Nah, ada negative ring. Nah, negative ring itu maksudnya apa sih? Jadi negative ring itu disebut juga sebagai selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest
dan post-test. Jadi hasil belajar pretest sama post-testnya itu selisihnya berapa? Ternyata di sini selisih negatifnya itu adalah 0. Baik itu pada nilai N, main rank maupun sum rank-nya. Jadi nilai 0 ini menunjukkan tidak ada penurunan atau pengurangan ya dari nilai pretest ke nilai post-test ya. Jadi tidak ada penurunan, malah ada peningkatan. Jadi dari pretest ke post-test ada peningkatan. Kemudian yang kedua di sini ada positive rank. Apa sih maksud dari positive rank dengan N di sini 15B ya? Jadi maksudnya di sini adalah selisih positifnya antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post-test. Jadi di sini kan terdapat 15 data ya. Sampelnya tadi kan ada 15. Yang artinya ke-15 siswa tersebut itu semuanya mengalami peningkatan hasil belajar matematika. Jadi tidak ada satu orang pun yang justru mengalami penurunan. Semuanya positif semua, mengalami peningkatan setelah diterapkannya treatment strategi pembelajaran tutor sebaya di dalam kelas. Nah, kemudian main rank-nya ini atau rata-rata peningkatannya tersebut sebesar 8, sedangkan jumlah ranking positifnya sebesar 120. Kemudian di sini ada TIS. TIS itu maksudnya apa sih? Kesamaan nilai pretest dan post-test. Nah, pada tabel nilai TIS ini tertuliskan hasilnya 0. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dengan post-testnya. Ya, jadi tidak ada. Nah, oke, ini interpretasi dari tabel yang pertama. Kemudian kita lihat interpretasi dari tabel yang kedua. Nah, ini yang menentukan hipotesis penelitian kita. Apakah H0-nya ditolak atau H0-nya malah diterima. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita lihat nilai Z-nya. Nilai Z-nya di sini adalah negatif 3,412. Kemudian asim signifikan to teletnya adalah titik 001. Ini cara membacanya bukan titik ya, tapi di depannya ini sebenarnya ada bilangan 0,001. Nah, yang perlu dijadikan patokan itu adalah yang asim signifikan to teletnya ya. Jadi berdasarkan dari output SPSS-nya ini terlihat bahwa asymptoteletnya itu 0,01. Nah, karena nilai 0,001 ini lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Kok bisa, Bu, H0-nya ditolak dan HA-nya diterima? Ini berdasarkan dari hasil keputusan ya, dasar pengambilan keputusan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini. Jadi kalau memang nilai signifikansi to teletnya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya yang ditolak, H-nya diterima. Lah, kalau kita lihat tabel yang tadi, nah, saya bukakan kembali. Ini kan hasilnya 0,01, 0,001. Yang mana nilai tersebut itu kurang dari 0,05. Sehingga H0-nya ditolak, HA-nya yang diterima. Apa artinya kalau H0-nya ditolak, HA-nya diterima? Artinya ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test. Ada perbedaan hasil rata-rata nih antara pretest dengan post-testnya. Sehingga dapat dikatakan ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 10A SMA Tunas Harapan. Sekarang pertanyaan saya, perbedaan rata-ratanya tersebut itu positif atau negatif, mengalami kenaikan atau mengalami penurunan nih. Nah, kalau kita lihat dari interpretasi tabel di awal ini tadi kan justru mengalami kenaikan ya. Jadi tidak ada selisih yang negatif. Nah, di negatif rank-nya ini tidak ada selisih yang negatif. Atau di TIS-nya ini tidak ada nilai yang sama. Kemudian di positif rank-nya ini justru mengalami peningkatan. Nah, sehingga di sini dikatakan terdapat pengaruh yang positif, bukan pengaruh yang negatif. Artinya seluruh siswanya justru mengalami perbaikan hasil belajar berkat adanya diterapkannya treatment strategi pembelajaran tutor sebaya di kelas. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya.